Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boten jenengan mawon sing imami. Oh, salli. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Usalli sunnatan li'idil adha mustaqbil al-qiblah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthal lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
أكبر اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد وعلى صليت على سيدنا بارك على سيدنا اللهم اغفر لنا يا قليل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا معاشر المسلمين رحمكم الله اعلموا أن
أن الله تعالى قد نزل عليكم يوم العيد ويوم الكرامة والمجيد فعظموه حق التعظيم بتهليل وتكبير وتمجيد وتهليل وتسبيح وتحميد موسم عظيم شرافة الرؤوف الرحيم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم محمد. وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalali mulkih ala jami'i na'ma'ih. Wassalatu wassalamu ala khairi anbiya'ih Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu birisalatihi wa ala alihi wa ahibbaihi wa ashabihi alladzina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha wa ati'uh. Wa qad qala jalla min qail wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ikhwani rahimakumullah, i'lamu anna hadzal yawmal ashar huwa yawmal 'idil akbar, fihi yu'malu aktsaru a'malil hajji, wa huwa yawmun min ayyami syahril harami dzil hijjah alladzi qala anhu rabbuna jalla wa ala inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Qala al-Jalaluddin As-Suyuti fi tafsiri hadhihi al-ayah ay la tadlimu fihinna anfusakum bil ma'asi.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, jamaah Idul Adha, kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah di masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Puger. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, mulai dari puasa, zikir, doa, sedekah, termasuk hari ini kita sholat Idul Adha, dan setelah ini nanti di antara panjenengan ada yang menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan maunah dari Allah, dan mudah-mudahan memantaskan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Idul Adha, peringatan Idul Adha identik dengan kisah keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena ada beberapa ibadah yang dilakukan yang berkaitan dengan napak tilas sejarah dan meneladani Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, antara lain ibadah haji dan juga kurban. Hari ini jamaah haji berkumpul setelah kemarin berkumpul di Padang Arafah. Hari ini mereka bergerak untuk menuju Musdalifah dan juga mulai bergerak menuju ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu semua adalah meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabiyina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhan atau orang yang musyrik. Posisi Nabiullah Ibrahim memang istimewa. Di dalam Al-Quran yang disebut sebagai uswah hasanah itu hanya ada 2 nabi, yaitu yang pertama Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di samping itu, ketika kita sholat, ketika kita tahiyat, sholawat yang kita baca ketika kita tahiyat itu adalah sholawat Ibrahimiyah, di mana sholawat ini langsung diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu?" "Dos pundi Kanjeng Nabi cara kami untuk bersolawat kepada panjenengan?" Maka solawat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah solawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca ketika kita sholat pada saat tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim juga disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih.
Kenapa Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah? Ternyata karena Nabi Ibrahim lulus ketika menghadapi ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Nabi Ibrahim mengalami berbagai macam ujian dalam hidupnya. Yang akan kami sampaikan, Al-Faqir sampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, mendapatkan pil pahit dalam bentuk ujian, yaitu apa? Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ketika itu Nabi Ibrahim memenggal kepala berhala-berhala, lalu disisakan yang paling besar. Dan ketika ditanya siapa yang memenggal kepala berhala-berhala ini, Nabi Ibrahim menjawab, berhala yang paling besar, karena kampak itu ada di lehernya. Tapi penjelasan Nabi Ibrahim tidak bisa diterima, karena mereka sadar bahwa berhala tidak bisa bicara. Tapi walaupun begitu, mereka para penyembah berhala tetap menganggap Nabi Ibrahim yang bersalah, dan akhirnya kemudian keputusannya dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi ketika kayu sudah ditumpuk dan kemudian api sudah mulai membara? Datang malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, aku tidak butuh bantuan dari malaikat. Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita semua para jamaah. Jangan pernah kita meminta dan memohon, bergantung dan berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Bahkan ketika malaikat menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim tidak mau menerima bantuan malaikat, karena Nabi Ibrahim menganggap cukuplah Allah yang menjadi penolong. Hasbiyallah la ilaha hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan benar, ketika api sudah semakin besar, tawaran malaikat tidak diterima oleh Nabi Ibrahim. Langsung Allah sendiri yang turun tangan dengan memerintahkan api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Di samping itu Nabi Ibrahim juga pernah mengalami ujian, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan anaknya dan ditempatkan di tempat yang gersang dan tandus, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di tempat yang gersang dan tandus, belum ada masyarakat yang tinggal di situ, dekat dengan baitikal muharram, rumah Allah yang suci dan mulia, yaitu Ka'bah Baitullah. Ketika itu istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini, yang gersang tandus dan tidak ada manusia? Nabi Ibrahim diam, terus melangkahkan kaki untuk pergi. Nabi Ibrahim tidak kuat sebenarnya meninggalkan istri dan anaknya, tapi karena ini perintah Allah, maka seberat apapun perintah itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kembali Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini dengan bayi yang masih kecil? Nabi Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab, karena beliau takut berubah pikirannya, karena tidak tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Beliau terus melangkahkan kaki. Baru ketika Siti Hajar bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Baru Nabi Ibrahim diam, menoleh dan menjawab iya. Lalu kemudian
terus melangkahkan kaki pergi meninggalkan istri dan anaknya. Inilah ujian bagi seorang ayah, seorang bapak yang telah lama merindukan pingin punya anak, tapi setelah punya anak, ujian datang, diperintahkan untuk meninggalkan di padang pasir yang gersang dan tandus. Lalu kemudian ketika Ismail kecil mulai kehausan, Siti Hajar mencari air di antara bukit Safa dan Marwah. Lalu kemudian atas kekuasaan Allah, Ismail kecil memancal sikile, sehingga kemudian sikile Nabi Ismail mancal-mancal, lalu keluarlah air, yang air itu lalu kemudian oleh Siti Hajar dikumpulkan dengan mengucapkan zam, zam, kumpullah karena air itu meluar di antara padang pasir. Air inilah yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam, yang sampai hari ini air ini menjadi oleh-oleh yang paling asli dari Mekah, yaitu air Zam-Zam. Itu merupakan peninggalan dari peristiwa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di kota Makkah yang waktu itu belum ada kehidupan manusia. Dan usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar di antara bukit Safa dan Marwah, inilah yang diteruskan oleh jamaah haji sampai sekarang, yaitu dengan melakukan sa'i bainas Safa wal Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang ketiga adalah ketika Ismail sudah mulai, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ismail sudah bisa mulai berusaha, mulai ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan mulai bisa berjalan, mulai bisa berdiri, ada yang mulai bisa berusaha, datang ujian yang berikutnya, yaitu ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para jamaah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalahu, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian. Bahkan Kanjeng Nabi juga dawuh, asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal amthal. Ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi, lalu kemudian ujian orang-orang yang soleh, lalu kemudian berikutnya dan berikutnya. Rawahu Ahmad. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, dan yang terberat adalah ketika datang perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya sendiri Ismail. Bayangkan, setelah ditinggal begitu lama, lalu datang perintah untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail mencapai usia yang sanggup membantu ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara. Seorang ayah yang baik bukanlah ayah yang otoriter, diktator, selalu memaksakan kehendak kepada anak, tapi seorang ayah yang baik membuka ruang dialogis dengan anak, sehingga ayah atau orang tua mendengar apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari anaknya. Fandur madza tara. Untungnya anaknya adalah Nabi Ismail. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Nabi Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Insyaallah niscaya engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Sabar itu bukan hanya ketika menerima ujian dan musibah, tapi sabar itu juga adalah ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu juga ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ujian yang pernah dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Setan yang ketika itu berusaha untuk mengganggu dan menggoda dilempar batu oleh Nabiullah Ibrahim. Dan peristiwa Nabi Ibrahim melempar batu, itulah yang sekarang diteruskan dan dinapak tilas oleh para jamaah haji yang pada tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh Aqabah. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang digoda oleh setan, Siti Hajar juga digoda, Ismail juga digoda, dan semua mereka melempar batu kepada setan sebagai bentuk permusuhan. Rajman lisyayatin ridwan lirrahman. Melempar setan sebagai bentuk permusuhan kepada setan dan untuk mencari ridha Allah Zat yang Maha Rahman. Inilah yang kemudian dikenang dalam peristiwa lempar jumroh ula wusta Aqabah di Mina pada tanggal 11, 12 dan juga 13 Dzulhijjah bagi mereka yang melakukan nafar tsani. Para jamaah, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji, dan ketika dia lulus menghadapi ujian, Allah akan menjadikan dia sebagai kekasih sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita juga kadang-kadang menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Masing-masing di antara kita diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan prahara dalam rumah tangga, ada yang diuji dengan anak yang berani dan tidak taat kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk ujian yang kita hadapi. Kalau kita lulus menghadapi ujian, kita sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya itu merupakan bagian dari Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Orang yang sakit dan sabar dengan sakitnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang diuji dengan berbagai macam